Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vina Nur Hidayah NPM 011, Niyawati Muniroh NPM 016, dan Mira Nur Hanifah NPM 049 akan mempresentasikan materi mengenai perumusan teori akuntansi. Yang pertama, teori dan praktik akuntansi. Ada berbagai macam definisi mengenai akuntansi. Misalnya, definisi dari American Institute of Certified Public Accountants yang lebih menekankan akuntansi sebagai seni yang identik dengan tata cara atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pencatatan sampai penginterpretasian transaksi keuangan. Definisi yang kedua dari American Accounting Association yang mendefinisikan akuntansi sebagai proses dari komunikasi, di mana akuntansi sebagai media atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pemakai yang berkepentingan dengan masalah pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, definisi dari Accounting Principle Board yang melihat akuntansi itu sebagai kegiatan jasa yang fungsinya sebagai memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dari ketiga definisi ini dapat dilihat bahwa akuntansi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Artinya, teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Perumusan teori akuntansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang dilakukan oleh akuntan atau apa yang akan dilakukan oleh akuntan. Karena itu, pemahaman terhadap teori ini penting dalam perumusan teori akuntansi. Teori akuntansi tidak lepas dari praktik akuntansi, karena tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan praktik akuntansi berjalan dan memberikan dasar bagi pengembangan praktik tersebut. Selanjutnya ada hubungan antara teori akuntansi dan praktik akuntansi. Dari bagian ini dapat dilihat bahwa peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam ilmu pasti atau natural science, di mana dalam ilmu pasti teori dikembangkan dari hasil observasi empiris. Akuntansi cenderung dikembangkan oleh dasar pertimbangan nilai atau value judgment yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktekkan. Teori tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi. Meskipun akuntansi tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan murni, akuntansi mungkin dapat dikatakan sebagai ilmu sosial. Seperti halnya ilmu sosial lainnya, konsep akuntansi tidak didasarkan pada kebenaran yang sifatnya universal. Konsep akuntansi mengakar pada sistem masyarakat di mana akuntansi dipraktekkan. Secara umum, fungsi utama dari teori akuntansi adalah untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi. Teori memiliki karakteristik yang pertama, memiliki body of knowledge, konsistensi secara internal, menjelaskan dan atau memprediksi fenomena, menyajikan hal-hal yang ideal, referen yang ideal untuk mengarahkan praktik, dan membahas masalah dan memberikan solusi. Selanjutnya, klasifikasi perumusan teori akuntansi. Yang pertama, klasifikasi menurut metode penalaran. Berdasarkan metode ini, teori akuntansi dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda. Yang pertama, itu ada pendekatan deduktif. Dalam akuntansi, perumusan teori akuntansi yang didasarkan pada pendekatan ini dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Secara umum, langkah yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi adalah
Yang pertama, menentukan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, memilih postulat akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Yang ketiga, menentukan prinsip akuntansi. Yang keempat, mengembangkan teknik akuntansi. Dalam penentuan tujuan pelaporan keuangan, itu hal yang paling penting karena tujuan yang berbeda mungkin perlu struktur yang berbeda dan hasil prinsipnya juga akan berbeda. Apabila tujuan telah ditetapkan, beberapa definisi dan asumsi dapat dibuat. Peneliti kemudian mengembangkan logika yang terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan definisi dan asumsi yang dibuat. Keuntungan dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan berjalan secara logis. Dengan demikian, konsistensi internal antar preposisi dapat tercapai. Sedangkan kelemahannya itu pendekatan deduktif didasarkan pada postulat dan tujuan tertentu yang kemungkinan salah. Apabila hal ini terjadi, otomatis prinsip yang dihasilkan juga salah. Selain itu, pendekatan ini juga terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis sehingga tidak dapat diterapkan dalam praktik. Selanjutnya ada pendekatan induktif. Proses penalaran yang menggunakan pendekatan induktif didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci. Proses induktif ini melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Nah, dari hasil observasi tersebut, kemudian dilakukan generalisasi dan dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi sesuai hubungan yang ada. Kemudian ada langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama ada mencatat semua observasi, yang kedua menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga hasil observasi kemudian digeneralisasi, kemudian yang terakhir ada pengujian terhadap generalisasi tersebut. Nah, pendekatan ini terdapat keuntungan dan kelemahannya. Untuk keuntungan pendekatan induktif yaitu pendekatan ini didasarkan pada kebebasan di mana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini sebelumnya. Jadi, pihak mengobservasi memiliki kebebasan untuk mengamati variabel tertentu selama hal tersebut relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian terdapat dua kelemahan. Yang pertama, observer dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati dan jenis data yang diamati. Nah, dengan kata lain, pengamat mungkin dipengaruhi oleh unsur bias yang tidak disadari. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu data yang digunakan dalam observasi cenderung berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Data yang diobservasi ini seringkali jumlahnya hanya terbatas. Konsekuensinya, kesimpulan yang dibuat dari hasil generalisasi kemungkinan besar salah hanya karena data yang penting justru tidak diobservasi. Selanjutnya ada pendekatan etika. Pendekatan ini didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran atau kejujuran. Scott mengatakan bahwa prinsip akuntansi adalah pernyataan umum yang menghubungkan aturan dan prosedur akuntansi dengan konsep sosial tersebut. Nah, lebih lanjut, Scott mengatakan bahwa prosedur akuntansi akan berubah karena perubahan kondisi lingkungan, bukan berubah secara arbitrer hanya karena maksud tertentu untuk memenuhi tujuan sekelompok pemakai tertentu. Nah, meskipun pendekatan etika ini memiliki manfaat, namun pendekatan tersebut tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik. Nah, pendekatan ini itu karena memiliki berbagai keterbatasan apabila diterapkan pada teori akuntansi. Selanjutnya, pendekatan sosiologi. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial dianggap sebagai kriteria utama dalam merumuskan akuntansi. Sosioeconomic accounting yang coba dikembangkan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan dampak sosial dari kegiatan perusahaan. Selanjutnya, pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi.
Nah, terdapat kriteria yang dapat digunakan dalam pendekatan ini. Yang pertama, ada kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi. Yang kedua, ada pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Yang terakhir, ada pendekatan eklektik yang bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Ada klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Teori dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda, atau sering disebut semiologi. Nah, semiologi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori sintaktik. Teori ini berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Interpretasi teori akuntansi atas dasar sintaktis dapat digambarkan melalui input semantik terhadap sistem tersebut adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam jurnal dan buku besar perusahaan. Nah, transaksi tersebut kemudian dimanipulasi atas dasar alasan dan asumsi-asumsi akuntansi konsistoris. Contohnya adalah akuntan menganggap bahwa inflasi tidak perlu dicatat dan nilai pasar, aktiva dan hutang dihiraukan. Kemudian akuntan menggunakan konsep pembukuan berpasangan dan prinsip-prinsip akuntansi konsistoris untuk menghitung laba dan rugi serta neraca saldo. Prinsip individu diverifikasi setiap saat laporan keuangan diaudit dengan cara mengecek kebenaran perhitungan dan manipulasi. Dengan cara ini, akuntansi konsistoris telah dipraktikkan sejak dahulu sampai sekarang. Teori ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktik akuntan yang ada, memungkinkan untuk mengevaluasi teori tradisional, dan memungkinkan mengevaluasi praktik berjalan yang tidak sesuai dengan teori tradisional. Yang kedua ada teori semantik atau interpretasi. Teori ini berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Jadi teori ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Struktur akuntansi, meskipun dapat dirumuskan secara logis, tidak akan berarti sama sekali apabila simbol atau istilah yang menggambarkan peristiwa atau pengukuran tidak berkaitan secara empiris dengan fenomena dunia nyata. Oleh karena itulah, teori yang berkaitan dengan interpretasi atau semantik ini diperlukan untuk memberikan arti bagi proposisi akuntansi. Dengan cara demikian, konsep interpretasi yang dibuat akuntan diartikan sama oleh pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga ada teori pragmatik atau perilaku. Nah, teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Jadi teori pragmatik ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Nah, dalam teori pragmatik ini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pragmatik deskriptif dan yang kedua ada pendekatan pragmatik psikologis. Pendekatan pragmatik deskriptif. Atas dasar pendekatan pragmatik deskriptif ini, perilaku akuntansi diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Proses seperti ini merupakan pendekatan induktif yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi. Ada beberapa kritik yang ditujukan pada pendekatan tersebut. Yang pertama, tidak ada penilaian yang logis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh akuntan. Tidak ada alasan untuk membenarkan bahwa akuntan mencatat rekening tertentu dengan cara yang seharusnya dilakukan, dan tidak ada pertimbangan analitis terhadap kualitas tindakan atau rekening yang dibuatnya. Kemudian yang kedua, metode tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan karena pendekatannya tidak berujung pangkal. Selama ini, teknik-teknik akuntansi tidak pernah dipermasalahkan atau diragukan karena teknik-teknik tersebut terus-menerus digunakan oleh para pendukung pragmatik. Kemudian yang terakhir, dengan memusatkan pada pragmatik, perhatian cenderung dipusatkan pada perilaku-perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut-atribut perusahaan seperti aktiva, hutang, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian, unsur semantik tidak perlu diperhatikan dalam memahami fenomena akuntansi. Sterling berkomentar bahwa teori akuntansi seharusnya berkaitan dengan fenomena akuntansi, bukannya berkaitan dengan akuntansi praktisi. Dengan cara yang sama, teori fisika berkaitan dengan fenomena fisika, bukannya ahli fisik yang menjalankan praktik. Atas dasar kenyataan tersebut, Sterling berkesimpulan
bahwa pendekatan pragmatik tidak sesuai untuk penyusunan teori akuntansi. Kesimpulan tersebut dikaitkan dengan teori normatif tentang bagaimana akuntansi seharusnya dikerjakan, bukannya teori positif yang menjelaskan atau memprediksi praktik di dunia nyata. Yang kedua adalah pendekatan pragmatik psikologis. Nah, pada pendekatan ini mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Akuntan memanipulasi transaksi akuntansi menurut aturan-aturan sintaktik yang berbeda dengan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Contohnya adalah adanya sistem akuntansi inflasi yang berbeda. Laporan tersebut kemudian disimpulkan oleh pemakai. Kerangka teoritis yang diperlukan untuk mengembangkan praktik akuntansi yang sehat harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada pernyataan tentang sifat entitas akuntansi dan lingkungannya. Yang kedua, ada pernyataan tentang tujuan dasar akuntansi keuangan. Yang ketiga, ada evaluasi terhadap kebutuhan pemakai dan batasan kemampuan pemakai dalam memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi yang disajikan. Selanjutnya, ada pemilihan tentang apa yang seharusnya disajikan. Selanjutnya, evaluasi terhadap proses pengukuran untuk mengkomunikasikan informasi. Kemudian, evaluasi terhadap batasan yang berkaitan dengan pengukuran dan gambaran perusahaan. Selanjutnya, pengembangan prinsip atau proposisi umum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan prosedur dan aturan. Kemudian yang terakhir ada perumusan struktur dan format, pencarian dan pemrosesan data, peringkasan dan pelaporan informasi yang relevan. Klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada teori normatif atau preskriptif, yaitu teori akuntansi normatif yang memberikan resep terhadap praktek akuntansi atau teori yang berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktekkan. Misalnya, yaitu pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Teori ini dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Hal ini bersifat normatif karena didasarkan pada anggapan bahwa akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran. Lalu pada nilai dapat diukur secara tepat, dan yang ketiga, akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, ada pasar tidak efisien. Yang kelima, ada beberapa pengukur laba yang unik. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Aliran positif merupakan pandangan yang dikenal luas di kalangan akademisi saat ini. Aliran positif didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris konkret dan bebas nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Teori akuntansi positif bersifat deskriptif bukan preskriptif. Hal ini karena didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi dan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi. Teori akuntansi positif berusaha menguji 3 hipotesis, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada hipotesis rencana bonus, yaitu manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas, yaitu makin tinggi resiko hutang atau ekuitas perusahaan, maka makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Yang ketiga, ada hipotesis cost politik, yaitu perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periode dibandingkan perusahaan kecil. Yang mendasari batas ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Dengan adanya ketiga hipotesis ini menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya 3 hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, antara manajemen dengan kreditur, dan antara manajemen dengan pemerintah. Akuntansi positif dikembangkan melalui penelitian yang dapat dikelompokkan menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama ada penelitian akuntansi dan perilaku dalam pasar modal, yaitu dalam tahap penelitian ini dijelaskan
bukan praktik akuntansi yang berjalan, tetapi penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara pengumuman laba dengan reaksi harga saham. Yang kedua ada penilaian dalam tahap kedua, yaitu dilakukan dengan maksud menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada dua alasan, yaitu yang pertama ada alasan oportunistik yang digunakan perusahaan dalam memilih metode akuntansi tertentu, dan alasan yang kedua yaitu alasan efisiensi berkaitan dengan metode akuntansi yang dipilih guna mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Menurut Watts dan Zimmerman, akuntansi positif telah memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi. Misalnya yaitu yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pemilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. Yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Dan yang terakhir, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dengan menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.